Hai, ketemu lagi sama aku Ananda Anandia. Guys, kalian tuh pernah nggak sih ngalamin kulit kusam tapi beruntusan juga di satu waktu? Nah, aku sering banget ngalamin hal ini, dan biasanya kalau di kulit aku nih ya, itu sering terjadi akibat kulitnya kaget setelah mencoba skincare baru atau karena dehidrasi akibat over exfoliate atau eksfoliasi yang berlebihan. Aduh, ini rumit ya menurut aku, karena skincare yang mencerahkan itu belum tentu bisa mengatasi beruntusan juga. Begitu pula sebaliknya ya, acne skincare biasanya belum tentu bisa mengatasi kulit kusam. Makanya aku bilang ini tuh agak rumit, say. Tapi karena aku sendiri udah sering ngalamin hal ini, jadi aku bakal rangkum produk-produk apa aja yang ternyata ngefek untuk masalah kusam plus beruntusan ini. Nah, karena produk-produknya sudah aku pakai dari lama, jadi sebenarnya detail reviewnya pun sudah pernah aku buatin di channel aku. Nanti kamu bisa cek setelah video ini selesai ya. Oke, produk yang akan aku mention kali ini nggak cuma 1 atau 2 produk, tapi bisa mencangkup ukuran basic skincare, dan menurut aku mereka akan saling melengkapi gitu sih. Ini udah aku pilihin sesuai dengan kategori skincare-nya, nanti kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kamu juga. So, sekarang kita langsung mulai dulu dari sabun muka atau facial wash ya. Nah, kalau sabun muka atau facial wash, aku sangat rekomendasiin Cica BHA dari Omniskin. Ini adalah sabun muka yang paling sering banget aku pakai setelah makeupan, karena kalau habis makeupan mukaku tuh rentan banget guys, timbul kayak beruntusan, bibit-bibit jerawat kecil, bahkan sampai kusam juga. Tapi dia bisa dicegah dong sama sabun muka ini, karena di sini tuh ada BHA-nya. Itu sih yang bikin dia bisa bekerja lebih dalam untuk membersihkan kulit kita, sehingga oke untuk masalah pori-pori, beruntusan, jerawat, bahkan minyak yang berlebih juga. Uniknya BHA yang digunakan bukan sembarang BHA biasa gitu, tapi dia menggunakan teknologi time release BHA. Jadi BHA-nya kayak bakal dilepas perlahan di kulit kita dan akan tetap bekerja bahkan setelah sabunnya kita bilas. Pokoknya sabun mukanya Omniskin ini tuh jadi garda terdepannya aku untuk mencegah beruntusan dan jerawat. Cuman kalau beruntusan dan jerawatnya masih bandel banget, baru deh aku tambahin produk skincare yang lainnya. Oh ya, aku juga sukanya sabun muka ini tuh nggak bikin kulit jadi kering, that's why kulitnya nggak kelihatan jadi kusam. Cuman walaupun dia nggak bikin kering ya, aku tetap menggunakan toner lagi setelah pakai si sabun muka ini, biar ngisi hidrasinya gitu sih, sama mempersiapkan kulitnya untuk konsumsi produk yang selanjutnya. Kalau toner yang aku pakai saat kulit aku lagi rewel, itu biasanya aku pilih yang banyak calming agents-nya. Salah satunya tuh yang paling sering banget aku pakai adalah SNP Synchronic. Ini enak banget di kulit. Ini ada Centella asiaticanya yang bisa menenangkan kulit dan meredakan inflamasi. Salah satu bentuk inflamasinya seperti jerawat kita ya guys. Udah gitu menurut aku hidrasinya itu ngegigit banget alias dapat banget. Jadi kalau kulit kalian mengalami beruntusan akibat kulit yang dehidrasi, produk semacam ini bakal sangat membantu sih. Terus menurut aku ini juga efek shootingnya oke. Terus dia bikin muka itu kelihatan lebih segar. Sebenarnya efeknya itu mirip-mirip kayak brightening tonernya Skin 104 yang Hyalusica ini. Ini rasanya mirip-mirip sih, tapi yang SNP ini kayak nourishing teksturnya seperti lebih kaya gitu loh. Dan kalau si SNP ini karena aku udah pakai lebih lama dibandingkan Skin 104, jadi untuk efek ke tekstur kulit, keberuntusan, ini udah terbukti ada efeknya di kulit aku kayak gitu sih. Oh ya, ada satu toner lagi yang sering juga aku pakai, yaitu whitening tonernya Tinka. Nah, kalau si Tinka ini hidrasinya itu di bawah SNP yang tadi, jadi lebih kerasa ringan di kulit ya. Dan kemudian aku suka juga pakai dia siang-siang, soalnya beneran kayak bikin muka tuh kelihatan langsung fresh gitu loh. Dan gak heran juga, soalnya brightening agents-nya di sini ada niacinamide, ada arbutin, ada rice extract atau ekstrak beras. Legend banget nggak sih pakai ekstrak beras? Terus di sini juga diperkaya sama fermented honey, ada aloe vera extract juga yang bisa meredakan inflamasi, contohnya kayak beruntusan dan jerawat kita. Hidrasinya cukupan, gak berlebihan, so ini bisa banget dipakai oleh semua jenis kulit. Next, kita lanjut ke rekomendasi serum ya. Nah, kalau lagi beruntusan, sekarang aku lagi seneng banget pakai dua kombinasi ini, keduanya dari Aizen. Ini sebenarnya adalah ampoule, tapi mirip-mirip lah ya sama serum, jadi yaudah aku masukin ke kategori serum gak apa-apa ya. Oke, produknya ada polyglutamic acid 5%, kemudian ada niacinamide ascorbate 15%. Yang polyglutamic acid ini untuk ngeboost hidrasi dan memperkuat skin barrier, kemudian kalau yang niacinamide ascorbate ini,
Ini nampol banget coy untuk masalah beruntusan dan jerawat di kulit aku. Menurut aku ini performanya tuh juga mirip kayak Niacinamide The Ordinary, itu juga cocok di kulit aku. Cuman si Niacinamide Ascorbatnya Aizen ini teksturnya itu lebih ringan dan lebih nyaman juga dipakai di kulit. Kalau kalian udah hafal sama aku pasti tahu kan ya, aku tuh nggak cocokan pakai kombinasi Niacinamide dan vitamin C secara berbarengan, tapi tidak dengan produk yang satu ini. Aku juga sempet kaget sih guys, kok bisa cocok ya? Formulasinya bagus banget, bisa masuk di kulit aku pun jadi nggak rewel dan hasilnya ada banget. Keduanya ini biasanya aku layer gitu loh guys, dan untuk urutan pakainya nggak ada masalah, terserah mau pakai yang mana duluan bebas. Cuman kalau aku kebiasaannya pakai yang polyglutamic acid duluan, baru di layer sama si niacinamide-nya. Kalau kalian mau coba salah satu dulu juga nggak masalah, nggak apa-apa banget kok. Sekarang kita move ke step yang nggak kalah penting. Jadi kalau hidrasi di kulitnya udah terisi, saatnya untuk dilapisi sama pelembab ya. Kalau nggak dilapisi sama pelembab, hidrasinya tuh bakal menguap dan percuma gitu loh guys. Nah kalau kalian belum ngerti soal konsep hidrasi, nanti kamu bisa nonton video aku yang ini. Untuk pelembabnya pasti udah ketebak sih. Aku tuh masih suka banget pakai dari Tinka, ada day creamnya dan night creamnya juga. Nah si Tinka ini itu dia sebenarnya lebih fokus ke brightening atau mencerahkan wajah. Tapi efeknya di kulit aku, dia nggak hanya bisa mencerahkan wajah doang, tapi bisa menumpas bibit-bibit jerawat juga. Kayak nggak nyangka sih, amazing banget. Padahal aku makainya nggak sama serum-seruman, cuman Tinka doang, tapi bisa ngefek. Jadi bisa dapat plus-plus gitu loh manfaatnya, cerahnya dapet, dan juga bibit-bibit jerawatnya minggat. Day cream sama night creamnya ini sama-sama enak, tapi item yang paling aku suka banget adalah night creamnya. Ini adalah pot kedua aku guys. Pot pertamanya udah ludes, udah aku kerok sampai habis. Pokoknya nggak boleh ada yang bersisa di dalam potnya ini. Sesuka itu sih aku sama night creamnya Tinka ini, soalnya bener-bener bagus banget untuk nge-lock semua skincare yang udah aku pakai di bawahnya. Kemudian kandungan pencerahnya itu juga bagus-bagus, dan dia juga gampang dikombinasiin sama skincare apapun. Kalau si night creamnya ini udah dipasangin sama day creamnya, itu bener-bener kayak sesuatu banget. Seperti yang udah aku mention di awal tadi, dia nggak cuma bisa mencerahkan wajah dan bikin kulit lebih lembut, tapi bisa menumpas bibit-bibit jerawat. Biar kalian gak penasaran, aku bakal mention sedikit hero ingredients-nya. Jadi di creamnya Tinka ini ada yang namanya Tranexamic Acid, yang bagus banget untuk mengatasi masalah pigmentasi, salah satunya seperti flek hitam guys. Kemudian di sini juga dilengkapi sama niacinamide, arbutin, glutathione, sampai licorice yang emang udah terkenal bagus untuk mencerahkan wajah. Bahan-bahan pencerah yang ada di creamnya ini itu udah diformulasikan bisa aman dipakai untuk kulit berjerawat juga. Terlebih si day creamnya Tinka, karena di sini ada salicylic acid, ada centella asiatica, ada snail mucin juga yang emang bagus untuk merawat area berjerawat. Selain si Tinka ini, aku juga punya rekomendasi gel booster atau pelembab gitu juga. Nah ini dari Cleora Beauty, gel boosternya. Ini aku keracunan TikTok guys, tapi alhamdulillah nggak zonk nih. Ini tuh unik banget karena kandungannya sendiri ada alga merah dan vitamin C yang kalau dikombinasikan tentu antioksidannya akan semakin nampol ya guys. Dan aku sendiri udah merasakan efek dari antioksidannya si Cleora Beauty ini. Di beruntusan aku, dia bikin kayak teksturnya itu lebih landai. Kemudian yang paling signifikan adalah dia itu bisa memperbaiki warna bekas beruntusan aku. Karena kalau aku beruntusan itu mesti kayak meninggalkan bekas gitu loh sebelnya, dan alhamdulillah dia bisa mengatasi itu. Cuman kekurangan dari produk ini adalah dia nggak bisa dikombinasikan dengan skincare yang ada AHA, BHA, dan retinolnya. Padahal kalau aku lagi beruntusan itu aku cenderung lebih pakai yang ada BHA-nya, kayak facial washnya Omniskin tadi atau day creamnya Tinka juga. So kalau aku pengen banget pakai Cleora Beauty, aku tuh harus pilih-pilih skincare-nya lagi untuk make sure si skincare kombinasinya tuh bersifat netral. Kayak gitu sih guys. Oke, kalau malam kan berhenti sampai di step pelembab aja. Cuman kalau pagi harus banget, wajib banget pakai sunscreen. Nah sebenarnya kalau sunscreen ini banyak banget sih yang cocok di kulit aku. Cuman kalau disuruh pilih salah satu, mungkin aku bakal pilih Skin Aqua. Ini yang UV Moisture Mix SPF 50+++. Yes, yang warna biru seperti ini. Ini udah aku pakai dari lama banget. Kayaknya dari awal aku nge-YouTube aku udah pakai ini deh. Terus aku tuh juga sampai sekarang masih suka karena dia formulanya ringan. Dia sunscreennya nggak bikin muka aku jadi kusam, dan dia juga nggak nyumbat pori-pori. Cuman beberapa ada yang bilang juga di kulit berminyak itu agak kurang nyaman dipakainya. I don't know why. Mungkin terlalu banyak pakai sunscreennya. But wait, pakai sunscreen kan emang agak banyak ya guys. 2 ruas jari.
Jadi, oke, aku tambah lagi kali ya. Aku bakal rekomendasiin satu sunscreen lagi untuk oily skin atau yang kulitnya berminyak. Menurut aku yang paling oke itu adalah dari La Coco. Ini sunscreennya enak banget ya. Dia hasilnya kayak semi matte gitu, tapi hidrasinya tetap dapet. Dia juga non comedogenic. Dan yang terakhir ini adalah skincare untuk mingguan gitu ya. Nah, kalau aku sendiri bakal rekomendasiin ke kalian Avoskin Your Skin Bay yang varian lactic acid 10% plus kiwi 5%. Menurut aku ini ajib banget untuk angkat kekusaman akibat sel kulit mati sehingga kulitnya bakal kelihatan lebih cerah gitu. Dan aku suka juga serum ini tuh sesuai dengan klaimnya bahwa bisa membantu mengempeskan jerawat juga. Love it! Cuman ini tuh nggak bisa dipakai sering-sering ya guys, supaya nantinya nggak over exfoliate. Kalau di kulit aku pun beraninya kayak dipakai 1 kali dalam seminggu itu udah cukup banget. Jangan lupa setelah menggunakan si Avoskin ini harus banget ngebus hidrasi dan kelembapan di kulit kita supaya kondisi kulit kita itu tetap stabil. Contohnya kalian bisa menggunakan produk seperti toner, serum, pelembab seperti yang udah aku sebutin tadi di awal. Mungkin itu bisa jadi referensi dan rekomendasi buat kalian ya guys. Oke guys, jadi itu dia tadi rekomendasi dari aku. Kalau kamu juga punya rekomendasi produk untuk mengatasi beruntusan dan kekusaman ini, boleh banget share di kolom komentar ya guys, supaya bisa bermanfaat juga nih bagi yang baca komentar kamu nanti. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!